Saudara. Shalom Bapak Ibu. Baik, kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Kita akan siapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan. Kita buka di dalam Galatia pasal yang kedua ayat 15 sampai dengan 21. Galatia pasal 15, Galatia pasal 2 ayat 15 sampai dengan 21. Kita akan baca bergantian saudara. Saya dan saudara, saya baca 11, Bapak Ibu ayat yang ke-12 demikian terus sampai dengan ayat 21. Sudah ketemu katakan amin. Ya, saya tunggu saudara, belum amin. Saya tunggu. Galatia pasal 2 ayat 15 sampai dengan 21. Sudah ketemu? Amin. Oke. Yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi, judul berikutnya. Begini firman Tuhan, menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa yang lain. 16, kamu tahu? Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia, yang merenungkan firman Tuhan, melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Amin. Saudara, hari ini kita bicara tentang hidup oleh iman. Galatia pasal 2 yang ke-15 sampai dengan 21. Bapak Ibu saudaraku, beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu tepatnya, saya melihat di satu media sosial ada seseorang yang punya kemampuan untuk merestorasi barang bekas. Jadi orang ini dia adalah seorang yang mekanik begitu, orang punya bengkel. Dia sedang jalan-jalan, tiba-tiba dia melihat ada mobil rongsok. Ya, mobilnya sudah jadi rongsokan, ada di pinggir jalan, masuk di sawah begitu ya. Itu bannya itu sudah cuma kelihatan separuh, dan itu penuh dengan kotoran dan ada rumput-rumput di dalamnya itu saudara. Sudah berkarat, sudah ringsek, sudah catnya sudah pudar, sudah ini ya cuma jadi barang rongsokan dikilokan gitu ya mungkin ya. Tapi saudara, orang ini ya dia punya kemampuan untuk merestorasi. Dia kemudian dia angkat mobil ini, dibawa ke bengkelnya saudara. Ketika dia ada di bengkelnya, dia mulai bersihkan itu satu persatu. Dia yang karat-karat itu mulai dilas lagi, ditambal gitu ya. Kemudian dia mulai cat dengan cat yang baru itu saudara. Dan tahukah, beberapa minggu setelah itu mobil ini jadi tampilannya berbeda. Catnya sudah baru, mesinnya sudah hidup ya. Kemudian dia pakai jalan-jalan saudara. Dia coba lewati jalan yang kemarin dia nemukan mobil ini ya. Tampilannya sudah baru, tetapi saudara, mobil ini masih mobil yang sama.
Mobil yang dulu jadi rongsokan itu saudara. Tetapi saudara ini mobil ini bukan tidak lagi seperti yang dulu jadi bahan rongsokan. Mobil ini sudah direnovasi menjadi sesuatu yang tampilannya baru. Dan saudara, ketika saya melihat ini saya pikir orang Kristen juga begitu saudara. Kita ini sebagai anak Tuhan, ketika Yesus datang dalam hidup kita, kita yang dulunya itu cuma seperti barang rongsokan, mestinya itu kita tidak berguna. Ketika Yesus menemukan kita, datang dalam hidup kita, kemudian Yesus bawa kita, direstorasi hidup kita saudara. Bukan hanya dipoles, bukan hanya hidup lamanya yang dipoles, tetapi saudara saya percaya dia menciptakan baru dari bacaan tadi. Jadi ciptaan yang baru, bukan hanya sekedar dipoles sana sini, tetapi menjadi satu ciptaan yang baru, yang benar-benar baru saudara. Demikian hidup orang percaya seharusnya. Aku memang masih orang yang sama, kita masih sama, orangnya sama saudara, tetapi aku bukan yang dulu lagi. Amin. Kita bukan yang dulu lagi, bukan seperti barang rongsokan tadi saudara. Kita sudah baru. Karena apa? Kristus mengubah hidup kita. Amin. Dan Bapak Ibu saudara, ini yang menjadi kesaksian Paulus dari bacaan yang kita baca tadi. Paulus pernah menjadi orang yang begitu setia dengan agamanya, agama Yudais. Bahkan dia disebut sangat saleh dengan ajaran agama. Ia hafal hukum Taurat, dia ahli Taurat saudara. Ibadahnya rajin. Tetapi saudara, ya dia justru karena dia tidak paham, akhirnya jadi penganiaya orang Kristen, umat Tuhan. Karena apa? Dia pikir itu benar. Dia bela agamanya waktu itu. Dia pikir benar, kalau aku menganiaya pengikut Kristus sudah benar ini. Tetapi saudara, ketika dia ketemu dengan Tuhan dalam perjalanan ke Damsik, hidupnya diubahkan Tuhan. Dia ketemu dengan Tuhan dan hidupnya diubahkan. Apa yang dulu dianggapnya benar ternyata itu salah. Ternyata itu enggak benar. Makanya dia tegaskan dalam ayat yang ke-20, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Aku hidup, ya kita masih sama, orangnya sama, tetapi bukan lagi aku yang dulu yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ini menjadi satu penegasan Paulus bahwa hidupnya adalah satu kehidupan yang baru. Artinya apa saudara? Hidupnya sudah berganti. Yang ganti apanya? Pemiliknya. Yang memiliki sekarang Kristus, dan hari ini yang kita pelajari saudara. Saudara, saya pernah sampaikan latar belakang kitab Galatia itu begini saudara. Jadi orang Galatia, jemaat di Galatia ini pada awalnya dia menerima Injil dengan benar, menerima kasih karunia dengan sukacita, menerima Injil Yesus Kristus itu dengan sukacita. Tetapi kemudian datang pengajar-pengajar Yahudi dengan ajaran agamanya, dengan Tauratnya, dan berkata, ini baik sebenarnya ya, kamu terima kasih karunia itu baik, tetapi ini enggak cukup. Kalau kamu mau diselamatkan, kamu juga harus melakukan adat istiadat nenek moyang kita, hukum Taurat termasuk di dalamnya di situ. Jadi para pengajar ini menekankan, kamu iman kepada Yesus tapi harus ditambah. Iman saja enggak cukup, harus ditambah dengan perbuatan ritual misalnya, kemudian dengan sunat pada waktu itu, dengan aturan-aturan Taurat yang berlaku pada waktu itu, hukum adat istiadat nenek moyang yang berlaku pada waktu itu. Lalu kemudian Paulus memberikan satu penegasan, oh enggak begitu, itu salah.
Keselamatan itu hanya bisa dipakai lewat kasih karunia, tidak bisa lewat usaha manusia. Kalau keselamatan itu dicapai dengan usaha manusia, maka sia-sia pengorbanan Kristus itu, kata Paulus. Percuma. Yesus harus mati di kayu salib itu ngapain kalau keselamatan kita bisa capai dengan perbuatan? Enggak perlu mati, dengan perbuatan aja cukup kan. Maka Paulus menentang ajaran ini, saudara, bahwa keselamatan itu hanya karena kasih karunia. Amin. Bukan usaha manusia, saudara. Injil bukan soal usaha manusia untuk mencari Allah, untuk menuju kepada Allah, bukan. Tetapi Injil itu bicara tentang Allah yang turun ke dunia mencari kita. Amin. Ini bicara tentang usaha dari Allah untuk mencari kita, bukan usaha kita untuk mencari Allah. Jadi Allah itu membenarkan kita bukan karena perbuatan kita, bukan karena amal kita, bukan karena perbuatan baik, tetapi karena iman kepada Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara, hidup orang percaya yang sejati adalah hidup yang dikendalikan oleh Kristus. Amin. Maka Kristus yang di dalam aku, itu artinya hidup orang percaya sejati. Yang mengendalikan hidupnya bukan aku lagi. Yang mengendalikan hidupnya bukan kata orang, bukan penilaian orang, tetapi yang mengendalikan hidupnya adalah Kristus. Amin. Nanti kita belajar, saudara. Coba kita lihat di ayat 15-16. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saudara, kata dibenarkan di sini itu adalah dibenarkan, artinya dinyatakan benar, dibuat benar di hadapan Allah. Jadi bukan karena kita benar kemudian kita dianggap benar, bukan. Saudara, kita masih bersalah, kita masih berdosa, tetapi sudah dibenarkan, dianggap benar oleh Tuhan. Kenapa? Karena Allah yang membenarkan, saudara. Dan jelas itu bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena perbuatan, saudara. Kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Bapak Ibu saudara, hukum Taurat itu hanya seperti cermin. Bapak Ibu kalau bercermin, ya ada di depan cermin, kita akan tahu mana bagian yang kotor, saudara. Oh, mukanya masih ada angus misalnya, atau mungkin alisnya belum benar, ya ketika make up, oh alisnya masih panjang sebelah, gitu ya. Saudara, kita ngerti di depan cermin kita ditunjukkan apa yang kurang, tetapi tahu saudara, cermin itu tidak bisa memperbaiki apa yang jadi noda kita. Ketika ada angusnya ya tetap ada angus, saudara. Ketika alisnya panjang sebelah kita bercermin ya tetap aja panjang sebelah. Cermin tidak bisa memperbaiki. Itu hukum Taurat. Dan kebanyakan hukum memang begitu, saudara. Ketika diterapkan hukum ini justru yang membuat kita jadi ngerti kesalahan kita. Tetapi hukum ini tidak bisa membenarkan kita, saudara. Sama seperti cermin, kita tahu wajah kita kotor, tetapi cermin tidak bisa membersihkan yang kotor itu. Itu hukum Taurat. Hanya bisa menunjukkan dosa, tetapi tidak bisa menghapus dosa. Tidak bisa menyelamatkan kita dari dosa, itu hukum Taurat. Dan ini menjadi kesalahan pemahaman kita, saudara. Jika kita masih berpikir bahwa keselamatan itu karena kerjasama antara Allah dengan kita, dengan manusia. Misalnya, oh kalau aku rajin ke gereja, aku pasti bisa menyenangkan hati Tuhan dan aku pasti selamat. Kalau aku rajin kasih persembahan, Tuhan disenangkan dan aku pasti selamat misalnya. Itu pandangan-pandangan begitu, saudara.
Enggak gitu. Makanya ketika Adam dan Hawa dia jatuh dalam dosa, yang cari itu Tuhan. Adam dan Hawa itu coba dia menutupi kesalahannya, menutupi dosa ketelanjangannya. Tetapi itu tidak permanen. Tuhan harus datang, Adam, kamu di mana? Aku telanjang, Tuhan. Adam dan Hawa cuma pakai daun pohon ara, tetapi Tuhan kasih yang lebih baik. Ya kasih kulit binatang. Artinya inisiatifnya itu Tuhan, yang cari itu Tuhan, bukan kita. Jadi saudara, kasih karunia itu tidak bisa dibeli dengan perbuatan baik kita, dengan usaha kita tidak bisa. Saudara. Makanya firman Tuhan jelas berkata, kita dibenarkan hanya oleh iman kepada Yesus. Amin. Bukan karena perbuatan. Jadi saudara, itu sama seperti ketika kita mungkin dalam satu persidangan, karena dosa yang tidak bisa diampuni misalnya, dosa yang begitu berat, kesalahan yang begitu berat, kita dibawa ke pengadilan, kemudian hakim mulai menuduh kita, kamu melakukan ini, melakukan itu, kesalahan itu, dosamu begitu berat, kesalahanmu begitu berat, dan kamu harus dihukum mati. Tetapi kemudian ada seseorang yang datang di situ, dia berkata, hakim, orang ini sudah aku tebus, aku yang menggantikan hukumannya. Aku sudah bayar semuanya. Dan hakim akan berkata, engkau bebas, karena orang ini sudah menggantikan engkau. Itu kita, saudara. Itu yang Yesus kerjakan buat kita. Dia menjadi substitusi, menjadi pengganti buat kita. Amin. Kita yang harusnya dihukum, tetapi Kristus sudah menggantikan kita. Ketika kita harusnya menerima hukuman yang berat dari Tuhan, kita dibebaskan dari semua. Ini namanya pembenaran. Dibenarkan. Jadi bukan karena usaha kita, tetapi karena ada seseorang yang membenarkan kita. Ini dibenarkan. Artinya apa? Kita tidak perlu lagi berjuang dengan usaha kita untuk kita bisa diterima dengan Tuhan. Karena sesungguhnya di dalam Kristus kita sudah diterima sepenuhnya. Amin. Ketika kita percaya Kristus, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita sudah diterima oleh Allah. Jadi kasih karunia bukan hasil pencapaian kita, saudara, tetapi itu murni pemberian Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan? Hiduplah dengan ucapan syukur. Amin. Hidup dengan ucapan syukur, saudara. Karena kasihnya Tuhan itu tidak bernilai dalam hidup kita. Begitu dalamnya, begitu panjangnya, begitu lebarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan ini lebih daripada cukup untuk kita, saudara. Ayat yang ke-17. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum. Terus saudara, mungkin kita berpikir begini, kan semua kasih karunia, Pak, bukan perbuatan kita, bukan karena usaha kita. Jadi kalau gitu aku bisa berbuat apa saja dong. Aku bisa berbuat dosa. Kan semua kasih karunia. Gak usah lewat perbuatan. Aku mau berdosa, aku mau melanggar hukum pun kan terserah. Yang penting Tuhan kan punya kasih karunia buat saya. Bebas dong hidupnya. Saudara, Paulus berkata apa tadi? Tidak. Sekali-kali tidak. Bukan begitu maksudnya, saudara. Jadi kalau kita menerima kasih karunia itu bukan berarti kita punya tiket untuk kita berbuat dosa. Kemudian kita bisa melakukan dosa apa saja. Enggak, saudara. Justru kasih karunia ini menjadi satu kekuatan buat kita untuk kita meninggalkan dosa. Amin.
Kasih karunia tidak membuat kita kemudian kita santai melakukan dosa, tetapi ini justru membuat kita harusnya itu jijik terhadap dosa. Saudara, saya ingat ketika kalau tidak salah SMP, kami itu rumahnya di desa. Kalau siang itu pulang sekolah biasanya main di sungai, saudara. Main di sungai, kita punya aliran Bengawan Solo itu lewat di kampung kami, ya di daerah Jatisrono sana. Sungainya panjang lebar gitu ya, saudara. Biasanya pulang sekolah sama teman-teman kita main di sungai, saudara, bareng-bareng gitu ya. Ya kan asik, saudara. Nah tiba-tiba ada keponakan saya, saudara, ikut juga dia. Tapi dia tidak bisa renang sebenarnya, karena kami asik ya, main-main air, nyebur dari jurang gitu ke tempat itu ya, asik. Dia rupanya tertarik padahal tidak bisa berenang, saudara. Dengan tiba-tiba tanpa disangka-sangka dia ikut nyebur, saudara. Dan apa yang terjadi? Kelelep, saudara, tenggelam keponakan saya ini. Untung ada yang tahu. Wah, aku nyebur, kemudian cari rumah, ketemu, saudara, diangkat, nggak jadi mati. Nah, saudara, demikian hidup kita, ya. Kasih karunia itu begini, menggambarkan kita itu mestinya mati tenggelam, tapi ada orang tiba-tiba menolong kita supaya kita tidak mati. Akan jadi orang bodoh kalau kita sudah ditolong, kita sudah diangkat, tidak mati, kemudian kita nyebur lagi. Jadi ketika kita sudah beri kasih karunia, diberi belas kasihan, ditolong Tuhan, itu merupakan kekuatan untuk kita tidak berbuat dosa. Amin. Maka tidak mungkin orang ini, keponakan saya, dia akan seumur hidup pasti dia ingat, sampai hari ini pun kalau ditanya mungkin dia ingat. Dan dia tidak akan pernah coba-coba lagi masuk ke situ, saudara. Ini kasih karunia. Jadi kalau kita terima kasih karunia, ya bukan berarti kita kemudian ini tiket untuk kita berbuat dosa lagi, bukan. Justru kita akan bersyukur untuk kita menghindari dosa. Amin. Jijik terhadap dosa. Justru kita berterima kasih sama Tuhan seumur hidup kita. Kita yang harusnya mati ditolong. Sama seperti orang yang kemarin pasar Wonogiri kebakaran. Kalau orang misalnya terjebak kebakaran, kemudian ada seorang pemadam kebakaran dengan taruhan nyawa, dia masuk ke situ menyelamatkan orang yang mau kebakar ini. Sudah di dalam, sudah di luar selamat, dia masuk lagi. Nah ini, saudara, ini menyanyiakan kasih karunia, saudara. Orang bodoh, wis selamat kok malah melebundang rono meneh, kan gitu, saudara. Jadi mati konyol nanti. Nah, hidup kita karena kita sudah terima kasih karunia, demikian kita akan bersyukur karena Tuhan sudah menolong kita. Dosa yang seharusnya membuat kita tenggelam dalam hukuman Tuhan, dosa yang seharusnya kita membuat terbakar dalam api neraka, itu sudah ditanggung Kristus. Dan kalau kita menyadari ini, saudara, kasih karunia ini, kita tidak mungkin akan melakukan dosa lagi. Jadi kasih karunia itu bukan tiket untuk kita melakukan dosa, untuk kita kembali ke dalamnya, saudara. Bukan. Ketika kita mengerti bahwa Kristus sudah menyelamatkan kita dari maut, kita tidak akan kembali ke situ, ke dalam kehidupan dosa. Maka pada hari ini, saudara, ketika kita benar-benar mengerti bahwa Kristus sudah menyelamatkan kita dari hukuman dosa, dari maut, kita hidup bukan untuk menyenangkan kita lagi, tetapi pasti kita akan ingat terus penyelamat kita. Amin. Kita pasti akan ingat terus untuk orang yang sudah menebus kita, dan hidup kita tertuju untuk menyenangkan Dia. Amin. Bukan kita lagi. Jadi, saudara, artinya kasih karunia itu tidak membuat kita punya alasan untuk kita hidup sembarangan, untuk kita kemudian hidup jatuh bangun dalam dosa. Bukan. Justru kasih karunia ini menjadi alasan untuk kita makin kudus di hadapan Tuhan. Amin. Makin menyenangkan hati Tuhan,
Karena apa? Karena kita tahu hidup kita itu sudah diselamatkan, kita itu sudah dibeli dengan harga yang mahal oleh Tuhan. Seharga dengan darah dan nyawa Tuhan. Mahal. Kita lanjut ayat 19 dan 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Jadi supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara, kalimat ini menjadi satu kesaksian yang radikal ya. Jadi Paulus berkata, aku sudah disalibkan dengan Kristus. Artinya apa? Aku yang lama itu sudah mati. Aku yang seperti barang rongsokan itu sudah mati. Tetapi sekarang hidupnya bukan untuk mengejar reputasinya sendiri, bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk kedudukan, bukan untuk mengejar penghargaan, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Aku yang lama sudah disalibkan, mati bersama dengan Kristus. Artinya disalib itu semua sudah berakhir. Dan yang sekarang hidup di dalam dirinya adalah Kristus. Itu kata Paulus. Ketika Yesus mati disalib, aku pun mati bersama dengan dia. Yang mati bukan tubuhnya saudara, tetapi apa? Identitas selamanya, ambisinya, kesombongannya, keakuannya, egonya, itu yang mati. Dan ketika Yesus bangkit, Paulus berkata, aku pun ikut bangkit bersama dengan dia. Menjadi satu kehidupan yang baru, hidup yang digerakkan oleh kebangkitan Kristus melalui Roh Kudus-Nya. Amin. Jadi saudara, aku hidup artinya ada satu kehidupan yang baru dalam hidup kita, yang ditanam Tuhan dalam hidup kita, yang dikerjakan oleh Tuhan. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus. Dan bukan aku lagi, bukan egoku lagi. Ini menjadi satu ayat yang begitu dasar saudara dalam kekristenan. Jadi bahwa kehidupan kita itu dibenarkan oleh karena iman. Bukan karena kita melakukan tradisi, karena kita melakukan hukum Taurat sebagai syarat untuk keselamatan, tetapi karena iman. Jadi saudara, hidup Kristen itu bukan hanya sekedar hidup yang diperbaiki. Ya memang hidup kita makin dibaharui hari-hari. Tetapi bukan hanya sekedar diperbaiki, tetapi diganti total oleh Tuhan. Amin. Diubah total, hidup yang baru. Bukan cuma sekedar upgrade. Saudara tahu upgrade komputer zaman dulu masih Windows XP. Ya, sekarang sudah Windows berapa? 12 ya. 10 apa 12 ya. Yang XP ketinggalan saudara. Bukan hanya di-upgrade, tetapi sesuatu yang baru, dicipta baru, maka kita itu ciptaan yang baru. Yang digerakkan oleh Kristus sendiri, Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, kasih karunia itu membuat kita harusnya mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus. Amin. Ayat yang ke-20. Ya, saya akan cepat. 20 bagian B begini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Ya. Hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman
dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup oleh iman kepada Kristus. Jadi Paulus di sini menegaskan gaya hidupnya yang baru. Sekarang hidupku adalah hidup oleh iman. Iman kepada siapa? Kepada Kristus. Sekarang aku hidup oleh iman. Iman kepada Kristus. Artinya apa, saudara? Setiap hari keputusan kita, langkah kita, pekerjaan kita, pelayanan kita yang melayani. Mungkin hari-hari ini sedang mengalami penderitaan, pergumulan. Itu semua kita percayakan kepada Kristus. Amin. Kenapa, saudara? Dasarnya apa? Alasannya apa? Kok bisa begitu total begitu ya? Semua tujuannya Tuhan. Kenapa bisa begitu total, saudara? Ayat tadi berkata bahwa dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi alasannya apa? Karena Dia mengasihi aku. Karena Kristus mengasihi aku. Amin. Kalimat yang sederhana, saudara. Tetapi ini mari kita respon. Kita renungkan setiap hari, Yesus mengasihi aku. Kasih yang nyata, saudara, bukan hanya teori. Kasih yang ditunjukkannya bukan hanya perkataannya, tetapi ada aksi nyatanya. Lewat apa? Kayu salib. Dan kasih ini menjadi satu bahan dasar untuk kita hidup sebagai orang percaya di dalam iman. Sehingga dengan kasih itu kita juga sanggup berkata, aku bukan yang dulu lagi. Amin. Katakan kanan kiri, kamu bukan yang dulu lagi. Ayo katakan kanan kiri, saudara. Tegur kanan kirimu, kamu bukan yang dulu loh ya. Saudara, kalau kasih Kristus sudah masuk dalam hidup kita, kita tidak akan bisa tetap menjadi orang yang sama, saudara. Kita pasti berubah. Kita hidup oleh iman kepada Dia yang mengasihi kita, saudara. Terakhir, saudara, ayat yang ke-21. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi Paulus menutup dengan satu nada yang tegas. Kalau kita masih berpikir kita masih bisa diselamatkan lewat kebaikan, lewat usaha manusia, maka salib Kristus itu tidak ada gunanya, katanya. Pengorbanan Kristus itu sia-sia. Salib itu sudah cukup, saudara. Dan dari sana kita belajar hidup setiap hari untuk tertuju kepada Tuhan. Bukan dengan usaha kita, tetapi dengan iman. Maka Bapak-Ibu saudara, jangan kembali lagi kepada hidup yang lama. Amin. Jangan kembali kepada pola hidup yang lama. Hidup lama itu bagaimana? Berjuang dengan kekuatan sendiri, berjuang untuk membuktikan diri, menunjukkan supaya ada pengakuan daripada orang lain lewat usaha kita, lewat jerih lelah kita. Tetapi mari kita tidak fokusnya ke situ, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi hidup baru berarti hidup kita bersandar kepada Kristus. Kristus yang mengerjakan semuanya dalam hidup kita. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, hidup di dalam Kristus bukan sekedar tentang menjadi orang yang lebih baik, saudara. Ya memang itu tujuan kita, menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari. Tetapi bukan hanya sekedar itu. Saya katakan bukan hanya sekedar menjadi lebih baik, tetapi menjadi satu ciptaan yang baru. Yang dulu sombong sekarang rendah hati. Amin. Itu ciptaan baru. Yang dulu egois sekarang
orangnya punya kasih, mau melayani. Yang dulu sukanya tawar hati, gelisah, khawatir, sekarang hidupnya punya pengharapan. Amin. Berubah. Yang dulu dikuasai dosa, sekarang hidupnya itu dipimpin Roh Kudus. Jadi inti kehidupan Kristen sejati adalah bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, ayat yang ke-20. Mungkin nanti minggu depan atau Kamis lah ya, ayat 20 ini kita kupas bisa lebih dalam lagi, saudara. Ya dulu kita mengandalkan diri sendiri, sekarang bersandar kepada Kristus. Dulu kita berjuang untuk pembuktian diri, sekarang kita bisa menerima damai dalam karya Kristus. Dulu kita mungkin hidupnya tanpa arah, tetapi sekarang kita punya tujuan yang jelas. Kristus jadi pusat hidup kita. Amin. Tujuannya jelas, memuliakan Tuhan. Dan saudara, semua ini tidak mungkin dengan kekuatan kita sendiri. Kita bisa hidup oleh iman. Karena apa? Karena ada Injil, ada kabar baik, ada yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kristus telah melakukannya buat kita. Ketika Yesus disalibkan, saudara, Ia menanggung seluruh dosa kita. Ketika Ia bangkit, Ia memberikan kepada kita satu kehidupan yang baru. Dan ini menjadi kasih karunia yang sejati, bukan hasil usaha manusia, tetapi pemberian Allah yang diterima melalui apa? Melalui iman. Hidup oleh iman, bukan sekedar percaya kepada ajaran Kristen. Bukan hanya sekedar percaya kepada apa yang dikatakan di Alkitab, tetapi percaya penuh kepada pribadi Kristus. Amin. Kristus yang mengasihi kita, Kristus yang sudah menyerahkan hidupnya bagi kita. Dan ketika kita benar-benar mengerti akan kasih itu, saudara, pasti kita akan berubah. Hidupnya pasti berubah. Bukan karena dipaksa, saudara, bukan karena saya khotbah, bukan karena sungkan, tetapi ada perubahan yang dari dalam, karena Kristus sudah ada dalam hidup kita. Amin. Main musik bisa maju ke depan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan sia-siakan kasih karunia ini. Jangan kembali kepada hidup lama yang berusaha dengan kekuatannya sendiri. Terimalah kasih karunia itu, saudara, sepenuhnya. Izinkan Kristus hidup sepenuhnya dalam hidup kita, hidup saya dan saudara, memerintah dalam hatimu. Dan biarlah setiap langkah hidup kita, setiap keputusan kita, setiap musim hidup kita itu kita jalani dengan iman kepada Kristus. Amin. Kristus yang sudah mengasihi kita, Kristus yang sudah menyerahkan dirinya untuk kita. Dan saudara, hidup oleh iman adalah hidup yang bersumber dari karya salib. Hidup oleh iman adalah hidup yang digerakkan oleh kasih karunia, bukan untuk kita melakukan dosa lagi, tetapi justru kasih karunia ini membuat kita harusnya hidup makin menyenangkan hati Tuhan. Hidup oleh iman adalah hidup yang diarahkan, punya tujuan untuk memuliakan Kristus. Puji Tuhan. Bila renungan firman hari ini, biarlah renungan firman ini menjadi kekuatan kita untuk kita menjalani satu kehidupan yang baru bersama-sama.